Beliau tidak langsung menunjukkan atau mengajarkan ilmu-ilmu syariat, tapi yang diserang tauhidnya dulu, dasarannya dulu, keyakinannya mereka dulu. Karena Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tahu di daerah itu banyak orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, suka mengkoyahkan orang yang sudah yakin menjadi ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, inayahnya, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini dalam niat yang mulia dan melakukan hal-hal yang mulia. InsyaAllah kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang mulia. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, Al-Fakir ingin sampaikan hadis Nabi SAW yang disampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi SAW bersabda, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan semuanya antum semua ini asal mendengarkan orang yang dikatakan alim atau orang yang memiliki ilmu. Jangan kita sembarang duduk bersama orang yang dikatakan orang yang berilmu. Kata Nabi, tapi lihatlah orang yang berilmu itu bagaimana dia bisa mengajak kamu keluar dari 5 perkara menuju ke 5 perkara yang lain. Yang pertama, wa minasyakki ilal yaqin. Carilah orang alim, carilah orang yang berilmu yang bisa mengeluarkan kita dari penyakit ragu-ragu supaya kita bisa menjadi orang yang yakin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, beribadalah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai keyakinan itu ada di diri kamu. Yakni dikatakan keyakinan yang seperti apa? Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa henti-hentinya, tanpa merasa bosan sampai ajal kematian menjemput kita semuanya. Banyak sekarang orang yang dikatakan alim, orang yang dikatakan memiliki ilmu, tapi semakin banyak orang yang berilmu, semakin banyak yang ngawur. Contoh, dari dulu, dari kecil kita diajarkan oleh orang tua-tua kita ngaji bersama orang-orang dulu, diajarkan untuk berdoa, tawasul,
membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semakin kesini banyak sekali yang berubah akidahnya. Yang sudah yakin terhadap ajaran itu, yang sudah mentok dengan ajaran yang telah diajarkan oleh orang tuanya, berubah menjadi tidak yakin. Karena apa? Karena ada beberapa orang yang mampu membuat dirinya ragu atas amaliyah-amaliyah tersebut yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Diceritakan oleh sebagian para ulama, ada di zaman dulu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau pergi di satu daerah yang mana daerah tersebut banyak orang yang berpahaman ahlul bid'ah. Ada juga Mu'tazilah, orang yang suka menyalahkan orang lain, orang yang suka membid'ah-bid'ahkan amalan orang lain, orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Padahal ini sesama muslim. Dilihat oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, daerah tersebut banyak orang yang berpahaman seperti itu. Beliau berdakwah dengan caranya beliau, menunjukkan ilmunya, menunjukkan amalnya, bagaimana supaya orang tersadar walaupun tanpa nasihat. Suatu saat beliau hadir ada di tengah-tengah salah satu mereka. Ketika itu daerah tersebut mendirikan sholat Jumat. Ketika si khotib sedang di atas mimbar, dilihat ada salah satu orang, ini kok cara sholatnya beda dengan yang lainnya. Dari berdirinya, dari takbiratul ihramnya, dari rukuknya, dari sujudnya, sampai salam, itu lain dengan yang lainnya. Dilihat kok bagus sholatnya, tumakninanya juga bagus, seperti kelihatannya seperti khusyuk. Si khotib melihat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang seperti ini, heran, takjub. Sehingga khotib ini ketika selesai daripada khutbahnya turun meminta supaya si orang ini diminta untuk jadi imam. Ketika diminta untuk menjadi imam, orang ini membaca Fatihahnya, suratnya fasih luar biasa, suaranya enak. Sampai orang-orang tersebut yang hadir di saat itu istighraq, tenggelam di dalam bacaan orang tersebut sampai sholatnya ini khusyuk. Begitu kelar selesai sholat, orang ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas selesai sholat, salam. Orang-orang menyatakan, wahai imam, tidak mungkin kau ini orang sembarangan. Tidak ada orang sembarangan ini yang bisa melantunkan bacaan Fatihah dengan tajwidnya yang begitu fasih, dengan suara yang enak. Engkau ini bukan orang biasa. Oleh karena itu kita ini di sini kekurangan guru, tolong ajari kami. Begitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas melihat reaksi orang-orang di situ sudah mulai tertarik, beliau tidak langsung menunjukkan atau mengajarkan ilmu-ilmu syariat, tapi yang diserang tauhidnya dulu, dasarannya dulu, keyakinannya mereka dulu. Karena Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tahu di daerah itu banyak orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, suka mengkoyahkan orang yang sudah yakin menjadi ragu. Singkat cerita, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan tawaduknya beliau menyatakan, loh, saya ini bukan orang yang seperti Anda duga. Saya ini orang biasa, cuman kebetulan saya punya suara enak. Jadi mungkin Anda ini terlalu husnudzon sama saya. Enggak imam, engkau tidak mungkin orang biasa. Engkau ini pasti orang yang berilmu, orang yang masya Allah, orang yang luar biasa. Dipaksa-paksa sampai akhirnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tidak mampu untuk menolak. Tidak bisa, kalau gitu tidak boleh pulang kalau engkau tidak mau ngajari kami. Akhirnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tanya sama orang-orang yang hadir ketika sholat Jumat itu,
Baik kalau memang seperti itu. Kalau kepingin antum semuanya yang hadir ini kepingin tak ajari sesuai permintaan kalian, saya mau tanya, tolong dijawab. Ini kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Baik Imam, kalau memang itu syaratnya. Kamu kenal Tuhanmu Allah sama Nabimu Muhammad itu dari siapa? Imam ini bisa-bisa aja. Pertanyaan kayak gitu kok perlu dibawa, kok ditanya-tanyakan lagi. Ada apa pertanyaan seperti itu kok diajukan kepada kita? Enggak, jawab dulu. Kalau kepingin tak ajari ilmu, jawab dulu pertanyaan ini. Ya dari orang tua kami lah, dari guru-guru kami lah. Oke. Kamu bisa belajar mulai dari belum bisa mengetahui huruf Arab, baca kitab, mengartikan kitab dengan yang baik, itu belajar dari siapa? Ya dari guru-guru kami, dari orang-orang tua kami. Nah, kalau kita belajar di suatu tempat, katakanlah kita ini belajar berdagang, kita bekerja sama orang, kerja ikut orang. Andai kata orang yang mempunyai kerjaan ini ngasih kerjaan sama kita, yang membuka lapangan pekerjaan untuk kita, punya jasa kepada kita, pantas enggak kalau kita ini disuruh balas budi? Pantas enggak? Oh ya pantas kalau gitu Imam. Dia kan punya jasa sama kita, dia akan memberikan kesempatan sama kita supaya kita ini bisa bekerja, kita bisa berdagang. Seperti itu. Apa salahnya kalau orang ini baca tahlil, baca tahmid, baca tasbih, baca semua zikir-zikir yang dilantunkan, kemudian dihadiahkan kepada orang tua dan guru-gurunya? Apa salahnya orang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Itu salah satu bentuk umatnya yang cinta kepada beliau. Loh kok gitu, kok kau kafir-kafirkan, kau bid'ahkan? Dengan kecerdikannya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini, walaupun tanpa berdebat, tanpa dalil ataupun firman-firman yang beliau ketahui, tapi karena kepandaiannya beliau membaca situasi sehingga semua orang yang ada di situ mampu sadar, akhirnya kembali lagi ke ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang poin yang pertama. Jadi jangan asal orang yang berilmu, asal orang yang dikatakan alim, semua pembicaraannya, semua nasihatnya, semua mauidhonya kita dengar. Kalau itu bisa merusak akidah kita, tauhid kita, jangan didengar. Cari orang alim yang bikin kita semakin yakin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari orang alim yang membuat kita yakin supaya kita bisa semakin yakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, cari orang alim yang mengeluarkan kita semuanya dari sifat minar riya ilal ikhlas, yang kita suka beribadah kepada Allah dengan riya, dengan penuh pencarian nilai dari orang, kepingin dinilai sama orang, kepingin dilihat sama orang, supaya kita bisa menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak semuanya kita ini diperintah beribadah kepada Allah, baik berbuat baik kepada manusia, bersolawat kepada Nabi Muhammad, ibadah taat kepada Allah, semua itu kecuali diajari, dilandasi dengan ikhlas. Para ulama mengajarkan bagaimana caranya kita untuk ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasuka bitabari anil hauli wal quwwah. Kita supaya ikhlas, kita supaya mampu memperbaiki daripada niat kita untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbaikilah niat kita ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa, setiap kali kita melakukan perbuatan yang baik, ingatlah kalau itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa pertolongannya Allah, tanpa kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa taufiknya Allah, kita tidak mampu berbuat apa-apa.
Karena taufik dikatakan guru iradatu qudratil abdi ila fi'li ta'at. Yang dinapakan taufik itu kekuatannya Allah, pertolongannya Allah yang diberikan kepada hambanya supaya hambanya ini bisa melakukan taat, berbuat taat untuk menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cari orang alim yang mampu mengeluarkan daripada sifat yang buruk, minal kibri ila tawadhu. Cari orang alim yang mampu mengajari kita untuk keluar daripada sifat sombong menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, rendah diri, tidak menilai sesemuanya orang ini yang ada di hadapan kita bodoh seakan-akan kita yang paling pintar. Menilai semua selain dia orang yang paling tidak mampu kecuali dia. Orang yang paling jelek di antara semuanya orang, tidak ada kecuali orang tersebut memandang dirinya lebih hebat daripada orang lain. Jadilah kalian semua ini kalau jadi orang tawadhu ini, Pak, paling enak orang tawadhu itu orang seperti digambarkan para ulama seperti bintang ada di langit. Kalau kita ngelihat air ada genangan ada di bawah, itu kalau kita ngelihat air itu bintang ada di situ, kan kelihatan. Tapi bintang bukan tempatnya, bukan di situ. Bintang itu tempatnya ada di langit, di atas. Tapi kenapa bintang kok mau dilihat dari genangan air yang ada di bawah kita? Seperti itulah orang tawadhu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu, derajatnya pasti diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, nahnu naj'aluha tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Akhirat itu, surga itu tidaklah kami jadikan kecuali untuk orang-orang yang tawadhu, yang selalu tawadhu, merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat sebelum terakhir, jadi kita carilah orang yang berilmu yang mampu mengajari kita daripada sifat yang cinta dunia untuk menjadi orang yang zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin orang yang menyatakan dirinya ini cinta kepada Allah tapi juga cinta dunia. Seperti dikatakan fa inna mahabbatullah wa mahabbatad dunya la yajtami'ani fi qalbil abdi kama la yajtami'un nar wal ma'u fi ina'in wahid. Orang yang ngaku cinta kepada Allah tapi dia cinta dunia, ini pengakuan cintanya kepada Allah ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang cinta kepada Allah itu juga cinta dunia. Seperti halnya kalau kita hidupkan api, contoh misalnya kita hidupkan api dari satu kertas, terus kita celupkan ke gelas yang ada isinya air, redup enggak kira-kira ini apinya? Pasti redup. Seperti itulah gambaran orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi juga cinta dunia. Ya, kemudian yang terakhir, carilah orang alim yang mampu mengeluarkan kita daripada sifat permusuhan, wa minal adawati ilan nasihat. Carilah orang alim yang mampu mengeluarkan kita daripada sifat permusuhan supaya kita saling menasihati, kita saling memperbaiki diri. Dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan juga saling menasehati kepada saudaranya yang lain. Bahkan dikatakan orang yang berislam, orang yang beriman, orang muslim itu ketika dikatakan muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu dikatakan orang yang mana saudara muslimnya yang lain tidak terluka dengan lisannya dia maupun dengan gerak-geriknya dia. Oleh karena itu mari kita semua belajar mulai sekarang yuk, apalagi sekarang zamannya media sosial, banyak walafu, mohon maaf, banyak ustadz gadungan, banyak ulama gadungan.
Ya, yang diajarkan yang ndak-ndak, adu domba sana sini, kacau sana kacau sini, orang yang yakin jadi ragu. Tapi tidak kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita tertipu oleh mereka semuanya yang mengajarkan tidak baik. Mari kita semua tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti apa yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. 5 poin penting supaya akidah kita ini selamat di akhir zaman ini. Carilah orang alim yang bisa mengajari kita keluar daripada sifat keraguan menuju sifat yakin. Kemudian yang kedua, cari orang alim yang mampu mengajari kita supaya kita menjadi orang tawadhu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, cari orang alim yang mengajari kita mampu mengeluarkan sifat daripada sifat riya menuju sifat ikhlas. Kemudian yang keempat, cari orang alim yang mampu mengajari kita dari kita menjadi orang yang cinta dunia supaya kita cinta akhirat, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga nabinya. Kemudian yang terakhir, cari orang alim yang mampu mengajari kita untuk saling menasehati sesama saudaranya yang lain. Insya Allah semoga ini semuanya bermanfaat bagi kita semua, menyelamatkan akidah kita semuanya sehingga kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang saleh. Amin Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul aliyyul azim wa bala rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammad minna tahiyatan wa salama wa zi'anna afdala ma jazaita an ummati wa adil wasilata wal fadila wa syaraf darajat al aliyata rafi'a wa ba'dul maqam al mahmudan alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ya mimman yastawjibu syafa'ata wa yartaji bihi min Allahi rahmatan walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihurmati hadan nabiyil karim wa ali wa ashabi salikina linahjil القويم اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بدل حرمتي وأشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة أول فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنك قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفد علينا ببركاته الإسباس العز والتكريم واسكننا بجواري في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير عملنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.